Shalom kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Di dalam ibadah tengah minggu saat ini, kami hendak menyapa Anda dan berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang Anda semua untuk mengambil Alkitab dan membuka kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Tetapi sebelum kita mulai membacanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau dekat kepada orang yang mengasihi Engkau. Di saat ini kami bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk menggumulkan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah kasih karunia-Mu melimpahi kami, menerangi jiwa kami, agar kami dapat memahami dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita boleh membacanya bersama-sama ataupun mengikutinya di dalam hati. Inilah yang tertulis. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Melalui kesaksian yang tertulis dalam kitab Bilangan ini, kita mau belajar dan menggumulkan kembali tentang makna atau arti kesetiaan Allah, yaitu melalui kisah perjalanan hidup bangsa Israel selama mereka melintasi padang gurun. Ketika itu mereka telah tiba di daerah perbatasan tepi sungai Yordan, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Padang Paran. Ketika itu Musa memberikan perintah untuk mengutus beberapa orang pengintai yang diwakilkan seorang dari setiap suku Israel untuk memasuki Kanaan. Di dalam kelompok para pengintai itu ada yang bernama Kaleb, keturunan Yefune dari suku Yehuda, dan ada Hosea yang disebut Yosua, anak keturunan Nun dari suku Efraim. Musa memerintahkan para pengintai ini untuk melintasi gunung-gunung dan mengamat-amati kota yang mereka singgahi. Mereka harus mencari tahu bagaimana keadaan kota itu dan orang-orang yang tinggal di sana. Para pengintai ini berangkat dan 40 hari lamanya mereka melakukan pengintaian. Sekembalinya mereka, ternyata ada selisih pendapat dan perbedaan informasi yang disampaikan oleh para pengintai. Kaleb yang adalah salah satu dari para pengintai yang diutus Musa itu mengatakan bahwa kota yang mereka amati itu berkubu-kubu dan bangsa yang berdiam di sana kuat-kuat.
Ada orang Amalek, ada orang Enak, ada orang Het, ada orang Yebus, ada orang Amori. Kota itu penuh dengan susu dan madu. Bahwa bangsa Israel itu harus maju untuk menduduki kota-kota itu. Dan dia mempunyai keyakinan bahwa mereka mampu, atau bangsa Israel itu sanggup untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang mendiami kota Kanaan. Tetapi ada dari antara para pengintai itu yang memberikan pandangan berbeda. Mereka menyampaikan kabar busuk tentang negeri yang mereka intai. Sehingga mereka mengatakan, kita tidak usah maju menyerang bangsa itu, sebab mereka lebih kuat daripada kita. Kita pasti akan kalah. Nah, mereka menambahkan bahwa negeri yang mereka amati itu memakan penduduk atau melakukan penyiksaan, perbudakan atau penindasan. Dan bangsa yang mendiami kota itu tinggi besar atau mungkin mempunyai fisik yang menyerupai raksasa, yaitu suku Enak. Dan jumlah mereka banyak sekali seperti belalang. Kita tidak akan sanggup melawan dan mengalahkan bangsa itu. Akhirnya terjadilah perselisihan dan menyebabkan bangsa Israel menjadi gelisah, bersungut-sungut, bimbang oleh karena berita yang disampaikan oleh para pengintai itu. Mereka resah, mereka khawatir. Dan ini menutupi keyakinan mereka terhadap kuasa Allah yang sebenarnya mampu mengatasi segala kegelisahan yang mereka alami. Mereka melupakan bahwa Tuhan itu telah merencanakan masa depan yang baik bagi umat Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini ada begitu banyak virus penyesatan yang menambah kebimbangan, keresahan di antara orang percaya. Saat ini banyak sekali manusia yang suka membicarakan dan memberitakan yang aneh-aneh, menyebarkan isu, berita kebohongan, dan ajaran-ajaran yang membingungkan. Kita bisa melihat di sosial media, di beberapa cuplikan di YouTube, di mana para pendeta hamba-hamba Tuhan saling berdebat antara pengajaran dan pemahaman Alkitab dan membuat jemaat atau orang percaya menjadi bingung dan bimbang. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa perkataan yang diucapkan lidah memiliki kuasa? Dalam surat Yakobus pasal yang ketiga mengatakan bahwa lidah itu seperti kemudi kapal dan kekang pada mulut kuda. Lidah seperti api yang walaupun kecil tapi dapat menciptakan api yang besar dan membakar hutan. Ada banyak orang yang suka membicarakan atau memberitakan yang aneh-aneh serta menyebarkan isu, berita bohong dan ajaran-ajaran yang membingungkan. Tetapi bagaimanapun juga Anda tidak akan pernah bisa menghindari hal itu. Tetapi bagaimanakah kita menghadapi mereka, menghadapi setiap perkataan itu dengan kebenaran iman kita? Anda melayani Tuhan, tetap ada yang menyebarkan kabar busuk. Anda beribadah, masih tetap ada yang tidak menyukai. Anda berbuat yang baik pun, masih tetap ada yang keberatan dengan perbuatan Anda itu. Jadi Anda jangan heran dengan hal itu. Tapi bagaimanakah sikap kita, bagaimanakah kita merespon? Sebab cara kita mendengar akan sangat mempengaruhi bagaimana tindakan kita. Dan yang paling penting, apakah kita mau dipengaruhi atau digagalkan karena perkataan yang tidak benar itu? Ataukah kita maju dan melangkah dengan kepastian bahwa Tuhan beserta dengan kita? Dalam kesaksian kitab Bilangan yang kita baca tadi, bagaimana Musa membuat suatu keputusan di tengah-tengah keresahan yang terjadi oleh karena perbedaan informasi yang disampaikan oleh para pengintai itu. Yang pasti, Musa tidak mau terpengaruh dengan berita buruk yang disampaikan oleh para pengintai itu. Dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya, yakni tidak meninggalkan Tuhan. Musa tetap berpegang kepada segala janji-janji yang telah Tuhan nyatakan kepada bangsa itu. Allah tetap setia, tidak ada yang dapat merubah hakikat atau keberadaan Allah setia.
Walaupun mereka sudah berkali-kali memberontak terhadap Allah, walaupun mereka masih gelisah dan tidak percaya dengan segala janji yang telah Tuhan rencanakan kepada bangsa itu, Tuhan tetap setia. Musa mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Musa mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan telah rencanakan di dalam hidup bangsa itu. Keresahan, kegelisahan, dan perselisihan yang terjadi di antara umat itu tidak membuat dia menjauh dari Tuhan. Dia tetap membangun hubungan di dalam Tuhan. Sebab dia mengenal Allah. Dia mengenal bahwa Allah setia dan kesetiaan Allah itu kekal. Itu sebabnya di tengah-tengah kegelisahan dan perselisihan di antara umat Israel itu, dia datang ke hadapan Tuhan. Dia tidak ingin menjauhkan dirinya dari Tuhan. Walaupun faktanya bahwa bangsa yang mendiami kota itu besar-besar dan sepertinya dalam ukuran perhitungan manusia tidak mungkin terkalahkan. Tetapi tidak ada yang dapat menggagalkan kesetiaan Allah terhadap segala janji yang telah dinyatakannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pergumulan dan keresahan kita bersama saat ini, kita ditantang untuk memiliki ketegasan sikap dalam memilih apakah kita tetap berdiam di dalam Tuhan ataukah kita meragukan dan meninggalkan Dia. Sebab kita tahu bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Bahkan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, yang tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Dan segala yang difirmankannya ialah ya dan amin. Berbahagialah Anda yang tetap di dalam firman Tuhan dan memeliharanya. Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami melalui firman yang bisa kami dengarkan di hari ini, bahwa tidak ada yang dapat merubah kesetiaan-Mu, dan kesetiaan-Mu itu Tuhan adalah kekal sampai selama-lamanya. Ajarkan kami untuk selalu berdiam di dalam Engkau, terlebih lagi di dalam firman-Mu, di dalam segala yang telah Engkau janjikan di dalam hidup kami, bahwa Engkau telah menyediakan dan merencanakan yang baik bagi kami. Di tengah-tengah kegelisahan ini dan keresahan kami oleh karena persoalan pandemi yang terjadi di dunia ini, kami memohon belas kasihan-Mu agar Engkau tetap menjaga kami, memelihara kami. Biarlah kuasa-Mu yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami, dan ajarkan kami untuk mengenal betapa besar hikmat-Mu Tuhan bagi kami. Dengar doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin.